tahu ya, walaupun kita masih dalam keadaan belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Miss Hani dalam pembelajaran tema 2, subtema yang kedua dengan pembelajaran ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan urutan peristiwa dalam teks, membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Nah, sebelum mulai, mari kita bercerita dulu. Kalian bisa lihat gambar nggak teman-teman di depan layar ini? Terlihat gambar rumah dengan suasana yang asri sekali. Ini adalah rumah Made. Rumah Made terlihat sangat asri. Kenapa? Karena ada pohon-pohon, antara rumput yang luas, dan juga ada beberapa bunga, dan juga tidak terlihat sampah ya. Nah, hal ini berbalikan kali dengan rumah Nina. Lingkungan rumah Nina sangatlah berbalikan dengan rumah Made. Nah, mari kita baca dari bacaan yang berjudul Melestarikan Lingkungan dengan Kerja Bakti. Itu tematiknya halaman 50-51 ya. Mari kita baca. Oke, teman-teman semuanya sudah membaca ya. Nah, dalam bacaan tersebut terdapat unsur-unsur pertanyaan. Masih ingat kan adik Simba? Tentunya masih ingat ya. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat menjelaskan urutan peristiwa dalam teks dengan mengidentifikasi unsur-unsur pertanyaan dalam teks. Yang pertama, yang digaris diberi warna hijau. Nah, ada unsur pertanyaan apa? Peristiwa apa yang terjadi dalam teks? Jawabannya, sudah beberapa hari ini di lingkungan tempat tinggal Nina, aku mencium bau menyengat akibat sampah yang menumpuk. Unsur pertanyaan yang kedua adalah di mana? Di mana kejadian tersebut terjadi? Jawabannya, di lingkungan tempat tinggal Nina. Masih dalam tulisan yang hijau ya, tapi yang bergaris bawah. Unsur pertanyaan selanjutnya adalah kapan? Kapan warga mengadakan kerja bakti? Jawabannya adalah setiap 2 minggu sekali warga di sekitar rumah Nina mengadakan kerja bakti desa. Itu yang tulisannya warna ungu ya. Lalu unsur pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mendapat laporan warga? Jawabannya adalah A. Ketua RT yang mendapat laporan seorang warga yang mengeluhkan pencemaran udara, yang tulisannya biru ya. Nah, unsur yang kelima adalah mengapa. Mengapa kerja bakti tidak dilaksanakan? Jawabannya yang berwarna merah. Kerja bakti tidak dilaksanakan karena saat itu warga sedang sibuk dengan kegiatan dan pekerjaannya masing-masing. Nah, selanjutnya di paragraf ketiga kita bisa menemukan unsur pertanyaan bagaimana. Bagaimana cara warga sehingga lingkungan rumah Nina bersih dan asri? Warga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Sampah yang mencemari udara dan lingkungan tersebut segera dibersihkan. Pinggir jalan pun dihias dengan bangku taman dan tempat sampah bergambar lucu. Nah, mereka juga menanami pohon-pohon baru yang kelak akan dapat membuat lingkungan semakin asri, serta mampu menghasilkan udara yang bersih. Nah, dari situ kita bisa mengurutkan urutan peristiwa dalam teks. Nah, urutan peristiwa dalam teks itu dengan bantuan adik Simba tadi. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, dalam mengurutkan peristiwa, kita dibantu dengan mengelompokkan informasi penting dalam teks. Ini kalian sudah belajar ya di subtema sebelumnya. Lalu dalam mengelompokkan informasi penting dalam teks, kita bisa mengurutkan informasi penting. Nah, setelah kita mengurutkan informasi penting, nah, informasi penting itu berguna untuk memperjelas alur dalam teks, terutama teks narasi. Lalu, dengan memperjelas alur, kita bisa memahami isi teks. Nah, bagaimana? Sudah bisa kan mengurutkan peristiwa? Nah, dari cerita tadi,
kita lihat dalam melestarikan lingkungan dengan kerja bakti merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran apa perbedaan tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Nah, tanggung jawab itu adalah kesadaran yang dimiliki manusia akan kewajiban dan tugasnya. Kita lihat di lingkungan masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, saling menghargai dan menghormati sesama, lalu mengikuti segala kegiatan di lingkungan masyarakat. Nah, tanggung jawab sebagai warga negara adalah menjaga nama baik negara, menjaga persatuan dan kesatuan negara. Nah, di lingkungan sekolah, memakai perlengkapan saat upacara bendera, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, di lingkungan rumah, apa saja tanggung jawabnya? Menjaga nama baik keluarga, memberi contoh dan teladan yang baik bagi adik. Lalu, sebagai umat beragama, kita memiliki tanggung jawab menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Lalu, kita akan bahas tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Nah, kita lihat kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan mengikuti kegiatan kerja bakti, serta menghargai pendapat orang lain yang sedang bermusyawarah tentunya ya. Nah, di lingkungan negara, kewajiban kita adalah menaati hukum dan menghormati hak asasi manusia. Di lingkungan sekolah, kita pun juga memiliki kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh, mau bermain dengan siapa saja, menghormati guru, dan tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, apa kewajiban kita di rumah? Menghormati orang tua dan menyayangi saudara. Lalu, kita akan bahas hak. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Nah, hak kita di lingkungan masyarakat adalah tinggal di lingkungan yang bersih, hidup damai dan tenang, lalu mendapat udara bersih untuk kelancaran pernapasan kita. Nah, di lingkungan negara, hak kita adalah mendapatkan pendidikan dan mendapat perlindungan hukum. Di sekolah, kita tentunya juga mempunyai hak, yaitu bermain bersama teman, mendapat waktu istirahat, mendapat nilai sesuai kriteria penilaian, mengikuti pemilihan ketua kelas. Lalu, hak kita di rumah adalah memperoleh kasih sayang dan mendapat kesejahteraan. Bagaimana teman-teman? Itu adalah perbedaan tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Tentunya, nah, kita akan membahas setiap manusia harus menerapkan tanggung jawab terhadap Tuhan, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu ya. Jangan kita meminta hak dulu, tapi kewajibannya kita laksanakan. Lalu, individu yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik akan memperoleh sanksi. Nah, pelaksanaan tanggung jawab, hak dan kewajiban yang seimbang membuat hidup menjadi harmonis. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara seimbang ini juga berlaku. Nah, jadi orang bijak akan meminta hak setelah ia melaksanakan hak dan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tersebut itu juga berlaku dalam kegiatan ekonomi yang kita jalankan, terutama orang tua jalankan ya. Nah, kita akan belajar jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Kita akan bahas dulu usaha ekonomi perorangan. Usaha ekonomi perorangan merupakan kegiatan ekonomi yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Contoh usaha ekonomi perorangan itu contohnya usaha jasa,
bengkel mobil, salon, dan usaha fotokopi. Lalu, contoh di bidang usaha perdagangan, ada pedagang keliling, juga warung. Di usaha pertanian kita juga bisa lihat, dan juga usaha industri. Di sini industri keramik, industri tembikar. Nah, itu adalah contoh-contoh usaha ekonomi perorangan. Keunggulannya adalah pemilik tidak membagi keuntungan dengan orang lain, memiliki kebebasan dalam mengembangkan usaha, dan tidak bergantung pada orang lain dalam mengatur usaha. Lalu ada keunggulan, ada kelemahannya juga ya. Kelemahannya adalah pengembangan usahanya terbatas oleh modal karena sendiri, kekurangan tenaga kerja, dan resiko kerugian itu pun ditanggung pemilik sendiri. Nah, bagaimana? Sudah jelas? Mari kita lanjutkan ke usaha ekonomi berkelompok. Ini ada beberapa macam. Contohnya firma, PT, CV, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUMD. Tentunya dari ketujuh ini tentunya kalian pernah dengar ya. Nah, mari kita simak penjelasannya masing-masing. Pertama kita akan bahas dulu firma. Apa itu firma? Adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Nah, pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Dan usaha berbentuk firma ini biasanya tuh bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Contohnya ada law firm. Ya. Nah, usaha selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau CV. CV didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu berperan sebagai investor, satu penanam modal, dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Nah, ini contoh CV Barokah. Lalu selanjutnya adalah BUMN. BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN sendiri bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis dan vital yang menyangkut rakyat banyak. Nah, ini adalah contoh beberapa BUMN yang kita kenal. Ada PLN, Indonesia, Telkom, ya. Nah, ini adalah contoh BUMN. Lalu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham itu diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Nah, setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Ini adalah contoh PT Pertamina. Lalu selanjutnya adalah koperasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Nah, koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Tentunya tahu ya siapa itu Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, atas perannya tersebut beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia.
adalah koperasi konsumsi. Namanya juga konsumsi ya. Berarti konsumsi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Ingat, gas, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Lalu yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Nah, koperasi ini beranggotakan produsen atau pengusaha, misalkan pengusaha batik, pengusaha tempe, dan pengusaha tahu. Lalu ada koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan umum. Lalu koperasi serba usaha. Koperasi ini mengelola berbagai jenis usaha. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Lanjut adalah yayasan. Yayasan merupakan salah satu bentuk badan usaha. Namun yayasan tidak mencari untung, jadi lebih ke kepentingan sosial dan berbadan hukum. Yayasan dalam bahasa Inggrisnya foundation adalah suatu badan hukum yang punya maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Contohnya, ya betul, Yayasan Pendidikan Mandiri Tunas Global. Nah, yang selanjutnya adalah BUMD. BUMD singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Ciri BUMD yaitu pemerintah daerah itu memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan. Tujuannya untuk memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. Contohnya PDAM Tirta Asasta Kota Depok. Nah, sudah jelas bukan tentang usaha ekonomi, perorangan, dan berkelompok. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mencoba bermain quizzes ya. Itu ada beberapa pertanyaan quiz yang dijawab. Silakan mencoba. Oke, hari ini apa yang sudah aku pahami tadi tentang menjelaskan urutan peristiwa dalam teks, membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, menjelaskan kegiatan ekonomi perorangan dan kelompok. Nah, ketiga hal ini sudah kita pelajari ya pada pertemuan kali ini. Thank you for joining today's class. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.